Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf untuk off-cam dulu. Ya, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Tatap Maya dan kita lanjutkan lagi terkait dengan peer teaching yang sesi pertama ini akan dilanjutkan oleh Pak Vegi dengan observer adalah Bu Yansi dan Bu Ronalita ya. Bu Siti Aisyah Pak kayaknya Pak. Oh, Bu Siti Aisyah ya yang jadi observer ya. Observer Bu Ronalita sama Bu Yansi. Rona. Oh, Bu Ronata. Oh, iya. Oh iya. Mungkin langsung saja kita mulai ya karena memang sudah berjalan waktunya, nanti bisa langsung ikut saja untuk Bu Ronalita. Baik, silakan Pak Vegi untuk dimulai. Yang menjadi observer bisa off kamera. Terima kasih. Ibu kelihatan? Yang berisi nak. Udah kelihatan. Sudah Pak Vegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Tetap semangat ya. Semangat. Pagi Pak. Oke, sebelum dimulai. Himbauan. Oke. Perjumpaan kali ini Bapak pelajarannya itu pengukuran hutan ya. Sekarang itu kita mau ngebahas tentang pengoperasian receiver GPS, ya. Oke, sebelumnya Ketua Muridnya tolong dipimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan Ketua Muridnya, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, tetap semangat ya, pagi-pagi tetap semangat. Kebetulan pagi ini cerah, tidak ada hujan dulu, jadi kita cocok buat materi selanjutnya. Sebelumnya Bapak mau tanya nih kepada kalian semua. Nih lihat di gambar di sini itu ada gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Secara umum. Google Map, Pak. Bukan Map. Itu Google Map, Pak. Gambar tadi Google Map. Ya. Ada lagi yang lain? Menurut yang lain apa? Gambar apa ini? Rute, Pak. Kenapa? Peta digital, Pak. Peta digital. Oke, di situ ada. Kita sering ketemu gambar-gambar ini ya. Hampir setiap hari lah kalau bepergian itu sering melihat gambar-gambar ini. Terus ada tulisan GPS. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, baiknya kita ulas dulu apa itu GPS ya di sini. Nah, ada yang tahu nggak GPS itu apa? Ada yang tahu nggak anak-anak? Alat untuk ambil titik, global posisi ya, penentuan posisi titik. Penentuan posisi, betul. Apalagi? Ada lagi yang lain? Untuk ngambil titik. Ambil titik. Oke, apalagi? Apa sih GPS? Bebas saja, bebas. Apa itu GPS? Mau pengertian, mau singkatan, mau apa, pokoknya apa yang terlintas di pikiran kan, apa sih itu GPS? Sering dengar kan GPS. Nah, kadang untuk melacak jejak. Oh, melacak jejak, boleh. Ya, terus ada lagi? Untuk melacak ikan-ikan di laut. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Biasa dipakai ini, Pak. Biasa dipakai Gojek, Pak. GPS Gojek. ini. Nah, buat break saya, Gojeknya udah sampai belum, gitu ya? Iya. Udah sampai mana nih Gojeknya? Biasanya kita kalau lihat di HP gitu ya. Oke, kita cukup gitu aja, kita gabungkan di sini aja ya dulu. GPS itu adalah penentuan lokasi geografis yang akurat oleh pengguna guna mengirimkan informasi untuk mengukur jarak antara satelit dan pengguna. Jadi
Ada pengguna, ada satelit, ada muka bumi, gitu ya. Itu yang apanya. Nah, sekarang siapa aja yang menggunakan GPS? Nah, GPS ini dapat diakses oleh siapa aja, baik GPS khusus yang terdapat pada kendaraan yang tadi sudah disebutkan ya, maupun GPS yang terpasang pada smartphone ataupun HP-nya ataupun gawainya ya. Udah gitu, dengan menggunakan GPS ini kita bisa mendapatkan lokasi dengan presisi atau tingkat keakuratan yang tinggi. Jadi tingkat kebohongannya jauh. Artinya ketika satelitnya bagus, GPS itu bisa menentukan di mana kita sekarang posisi. Seperti itu ya, paham ya anak-anak ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Rimbawan, Rimbawan. Rimbawan. semangat pagi pokoknya ya. Selamat pagi. Pagi. Yang tidak menjawab belum sarapan berarti. Pasti itu, Pak. Lagi sakit, Pak. Oke. Selanjutnya nih, jenis-jenis kan tadi udah GPS tuh. Ada lagi kalau pengguna pegang yang seperti kalian pegang itu ada di HP atau apa, ini ada jenis-jenis perangkatnya. Penerima dari sinyal GPS tuh apa aja kita buka ya. Jadi harus tahu loh pegang GPS tuh apa nih? Oh, GPS-nya kayak gimana nih? Nah, kita jelaskan nanti ya. Jenis-jenis perangkat receiver GPS. Apa aja, ada yang tahu nggak? Sebutin satu-satu. Ada yang tahu nggak? Google Map, Google Earth, Nah, terus apa lagi? GPS kendaraan. Oh, yang dipasang itu ya buat supaya Buat Gojek, tahu di Pak. buat Ya. bilang ya. GPS pesawat terbang, Pak. Oke, yang dipasang di apa? Di pesawat supaya GPS tahu. rudal. Oh iya, kalau buat nembak di mana posisinya ketahuan. Ya. Itu suka dipakai militer ya biasanya ya. Nah, ada banyak lagi yang di HP tadi juga ada Google Earth ya betul, Google Map betul. Nah, ini ada beberapa, banyak sebenarnya fungsinya ya, yang di laut, yang di darat, yang di udara itu banyak menggunakan GPS. Ya, artinya GPS itu sendiri sangat berguna pada saat ini. Hampir semua orang bisa menggunakannya, tergantung fungsinya masing-masing. Sekarang di sini kita ada pembahasan tentang GPS handheld. GPS handheld itu GPS yang bisa dipegang. Nah, kebetulan GPS kali ini Garmin merek CS ECMAP 78S. Nah, penasaran pasti ya, yang kayak gimana sih Garmin CS ECMAP 78S? Nih kayak gini, GPS-nya kayak gini, bukan apa yang gawai kalian pegang, beda lagi. Ini sangat bermanfaat di dunia kehutanan. Hutan, langkah baiknya kita paham dulu penggunaan GPS itu seperti apa. Makanya pembelajaran kali ini adalah pengoperasian GPS. Paham ya sampai sini ya? Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Semangat ya. Yang tidak menjawab belum sarapan lagi. Nah, intinya Bapak pengennya itu kalian itu bisa bagaimana sih cara menyalakan GPS, bagaimana sih cara melakukan settingnya. Kan kalau kita megang HP aja atau Android harus setting dulu ya, kayak gimananya, bagaimana cara mengkalibrasinya, artinya dikalibrasi kompasnya supaya kompasnya tidak terganggu gitu ya. Begitu selanjutnya nanti posisinya di mana yang tadi udah dijelaskan sama anak-anak sekalian, menentukan titik koordinat lebih tepatnya ya, kayak gitu. Terus udah gitu nanti setelah titik diketemukan, nanti kita harus tahu posisinya di mana, terus posisi kita di mana, posisi teman kita di mana, itu bisa menggunakan GPS ya. Selanjutnya nanti kalian akan menggunakan GPS itu dengan semua insya Allah kebagian buat menggunakan caranya kayak gitu. Oke, sebelum kalian pahami dulu apa itu GPS, kita lihat dulu nih tayangan teman-teman kalian sesama SMK Kehutanan, bagaimana cara penggunaan GPS handheld, GPS Garmin CS ECMAP 78S. Seperti ini ya. Bentar. Dalam melakukan penentuan titik menggunakan receiver GPS, ada beberapa hal yang perlu disiapkan.
Yang pertama, receiver GPS. Receiver GPS yang saya gunakan saat ini yaitu merek Garmin tipe 78S. Receiver GPS ini dilengkapi dengan 2 buah baterai yang dipasang sesuai dengan positif dan negatifnya. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan receiver GPS. Kemudian, saya akan mengecek baterainya apakah masih bisa digunakan atau tidak. Itu baterainya ya, harus yang masih Baterai baru. dalam kondisi penuh. Kelihatan ya, kelihatan? Kemudian saya akan mengecek Kelihatan, Pak. baterainya apakah berfungsi dengan baik. Baterai alkalin ya, Pak? Kenapa? Baterai alkalin. Baiklah, lebih kuat, tombol-tombol lebih berfungsi lama. dengan baik. Dan receiver GPS siap untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan melakukan setting pada receiver GPS. Yang pertama, kita ke menu setting atau setup. Kemudian kita men-setting sistem. Nah, setting dulu ya. Sistem yang digunakan yaitu GPS Ya. mode normal, kemudian bahasa Indonesia, kemudian tipe baterai alkalin, dan interface-nya Garmin serial. Selanjutnya, saya akan men-setting format posisi. Format posisi yang digunakan yaitu UTM UPS, kemudian datum peta WGS 84, dan steroid peta WGS 84. Selanjutnya, saya akan men-setting satuan. Jadi, satuan jarak kecepatan yang digunakan yaitu metrik, kemudian satuan ketinggian vertikal menggunakan meter per sekon, kemudian kedalaman menggunakan meter, suhu menggunakan Celcius, dan tekanan menggunakan milibar. Ya, tolong diperhatikan ya. Selanjutnya, saya cara akan settingnya ya. men-setting zona waktu. Di sini saya menggunakan format waktu 12 jam, kemudian zona waktu negara Hong Kong, kemudian hemat siang hari dinonaktifkan. Selanjutnya, saya akan melakukan kalibrasi kompas. Nah, ini Pada kalibrasi menu kompas. haluan, kemudian tampilannya menggunakan huruf arah, referensi utaranya menggunakan true, kemudian garis pergi ke atau petunjuk menggunakan tujuan atau besar, kemudian arah kompasnya otomatis, dan kita akan memulai kalibrasi kompas. Baiklah, saya akan memulai kalibrasi kompas dengan mengikuti instruksi yang tampil pada display receiver GPS. Cara kalibrasinya ikuti petunjuk yang ada di layar ya. Ingat-ingat, kalian sebentar lagi menggunakannya. Ya, Pak. Kalibrasi selesai dan berhasil, kemudian tekan Enter. Selanjutnya, saya akan memulai pengambilan titik. Tetapi terlebih dahulu, saya akan memastikan sinyal satelit yang diterima oleh receiver GPS minimal 4. Selanjutnya, saya akan mengklik menu satelit. Kemudian, di sini terdapat akurasi. Di sini terlihat akurasinya 17, kemudian berganti 18 meter, dan yang terdapat di kuadran ini adalah sinyal satelit yang diterima oleh receiver GPS. Jika berwarna abu-abu berarti belum diterima oleh receiver GPS. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini receiver GPS menerima sinyal satelit ada 8 sinyal satelit, berarti sudah bisa mengambil titik, dan tetapi di sini akurasinya sangat tinggi, yaitu 19 meter, sehingga kita perlu keluar di ruangan terbuka untuk mendapatkan akurasi yang lebih rendah. Jadi jumlah satelit yang diterima oleh receiver GPS lebih baik minimal 4 meter. Tetapi bisa disesuaikan dengan tangkapan sinyal satelit yang diterima oleh receiver GPS. Di sini kita melihat akurasinya 6 meter, dan jumlah satelitnya sudah
lebih dari 4. Kemudian kita langsung saja merekam titik menggunakan tombol mark. Kemudian mengubah namanya. Selanjutnya saya akan melakukan averaging dengan menekan tombol menu, kemudian melakukan rata-rata lokasi. Kemudian mulai. Supaya lebih keikat ya. Selanjutnya formatnya. kita harus menunggu averaging pendekatan proses ini hingga 100%. Oke. Nih di sini ada tunjuk pembelajaran yang tadi ya, kan sudah kalian saksikan tayangan yang tadi penggunaan receiver GPS Garmin tipe 78. Maksudnya buat sekarang ini kalian itu setelah menyaksikan video tadi, kalian harus mampu tuh gimana sih menjalankan langkah-langkah pengoperasian GPS tadi. Jangan sampai ada yang lewat. Artinya kalau terlewat pada langkah awal, langkah akhirnya pun akan kacau juga. Jadi setiap langkah itu harus benar penggunaannya. Jadi jangan sampai salah. Paham ya? Ya, Pak. Paham? Oke. Rimbawan, masih semangat. Ayo Rimbawan. Rimbawan. Ya, tidak ada. Nah, sekarang kita mau coba gimana sih cara pengerjaannya kayak gimana aja. Kita lihat dulu di sini ada receiver GPS itu kalian pegang, nanti setelah itu kalian silakan membentuk kelompok ya. Nanti mungkin KM-nya yang bagi-bagi kelompoknya, udah gitu nanti siapa-siapa aja kelompok 1 atau 2 supaya alatnya lebih kepake buat semua. Jadi nggak rebutan gitu ya. Nah, nanti kalian pahami setelah menyajikan tadi yang video tadi. Nah, udah gitu setelah itu kalian yang melakukan atau praktek sendiri. Kan tadi udah ada tayangannya tuh, udah kalian pahami, oh cara settingnya seperti itu, cara menandakan titik koordinat seperti itu. Paham ya? Dibagi kelompok. Paham, Pak. Nanti kan ada tuh yang tadi ada masalah yang harus keluar dari bawah pelindung atau tajuk atau dari kata tayangan tadi dari ruangan. Nah, itu beberapa masalah. Kalian bisa mengidentifikasi ada masalah apa aja nih ketika menggunakan GPS lain di bawah tajuk. Ya, nanti kalau kalian pakai, kalian pegang, kalian rasakan apa sih nih kendala-kendalanya ketika sedang mengoperasikan GPS. Nah, cuma 3 nanti kalau hasilnya dari Bapak tuh, yang Bapak nilai dari kalian itu yaitu pengetahuannya setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, terus sikapnya seperti apa, terus penilaian keterampilan kalian. Ya, nanti terampil nggak megang GPS tadi, receiver GPS. Jadi ujung-ujungnya pasti dapat reward dari Bapak. Tapi masih rahasia ya. Tetap semangat ya, tetap semangat ini semua. Asik. Semangat, Pak. Banget. Oke. Janji Semangat ya, dong, Pak ya. Janji Pak ya. Ya, nanti ada rewardnya lah. Usahakan yang terbaik. Selain menggunakan GPS dengan baik, kalian di sini dinilai juga nih ada kompetisi antara kalian semua. Nanti ulangi lagi tadi langkah-langkahnya tadi masih ingat ya. Ada langkah dari langkah awal sampai langkah akhir menentukan posisi harus diingat. Jangan sampai ada yang kelewat. Kalau kelewat kacau nanti pengoperasian GPS-nya. Ya, nanti ada terus kenapa sih itu kan GPS ini ada gangguan atau gimana? Ya. Nah, di sini nanti Bapak sama kalian semua kita coba bedah. Kita coba bedah kendala apa dengan GPS-nya. Bisa jadi kalau GPS sudah lama atau sudah sering digunakan juga ada kendala juga ya. Nanti kalian itu setelah itu kalau udah itu Bapak lihat dulu hasilnya. Harapan Bapak ketika kalian mengoperasikan GPS itu setiap langkah-langkahnya dibikin video kayak tadi ya, setiap langkahnya dibikin video supaya Bapak bisa tahu salahnya sebelah mana nih, kok GPS-nya nggak ketemu terus, kok koordinatnya beda Pak. Nah, nanti kalian bikin tayangan video, nggak harus bagus, yang penting ada dibikin dokumentasi lah, dibikin dokumentasi
langkah-langkahnya seperti apa. Cuma segitu aja sih tugasnya, simple. Ya udah gitu setor ke Bapak, nanti Bapak lihat ada kesalahannya di mana langkah-langkahnya. Biasanya suka kendalanya tuh videonya, gambarnya kurang bagus, nggak jadi masalah. Yang penting poinnya adalah bagaimana kalian melakukan langkah-langkah pengoperasian GPS dengan baik. Itu ya, paham ya? Paham? Pak. Paham siswa? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Nanti dibagi kelompok. Nah, udah gitu silakan KM nanti bagi. Oke, buat pembagian kelompoknya mungkin kelas A, kelas B silakan dibagi. Nanti seperti apa? Nanti bisa dikumpulkan videonya selepas jam pelajaran, karena lumayan kalau bikin video itu ya. Bisa dibesokkan lah pertemuan selanjutnya. Itu dulu, ada pertanyaan? Pak, boleh tanya, Pak? Ya. Pak, nanti kelompoknya boleh nggak pakai kelompok yang lama kemarin, Pak? Yang awal kita praktek kemarin, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau diusahakan jangan yang agak kurang paham dengan yang paham dengan penggunaan teknologi, itu disatukan. Jangan satu kelompok tuh yang paham semua, jangan semua gitu ya. Iya. Nanti Berarti saya bisa kelompok dengan Belinda ya, Pak ya? Bisa. Sebijak sana mungkin ya. Tinggal diatur-atur aja. Nah, udah gitu, yang tadi itu nanti videonya jangan lupa dibikin gambarnya itu harus lebih jelas, buat apa layarnya itu, penangkapan layar harus jelas ya. Kayak gitu dulu Bapak, dari yang Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap sehat semua dan kita bisa bertemu nanti setelah penggunaan GPS. Baik Bapak, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan KM-nya bagi-bagi tugas. Ayo, siapa KM? Aisyah, ayo kita Iya, Iya, ayo, Bu Belinda. Ayo. Belinda. Aisyah. Ria. Oke. Mirna tugasnya apa? Kita itu GPS tuh kita Bikin video ya Aisyah ya. di setting terus divideokan. Katanya kita itu dulu, Belinda. Di Kita sini gantian kita ya video diminta ininya ya. Isi LKPD dulu ya. Yes. Yuk kita isi Ya, dulu yuk. LKPD-nya. Ayo Ya, tuh. kita ini dulu. Kita download dulu LKPD-nya. Oh Nih iya. aku udah download nih Aisyah nih. Oke. Siap-siap. Langkah-langkah mengaktifkan receiver GPS. Apa aja tuh? Yang Oh, pertama tadi Yang kayak apa? tadi ya. Iya. Iya, yang pertama tadi kan ini. Ayo, Mirna catat aja dulu, yang Belinda. tulis ya. Nanti ini. Tulisan Mirna Ya, yang tadi kan yang bagus. pertama mengaktifkan Siapa yang dulu mau ya. nulis? Aisyah, Mirna aja yang tulis ya. Siap. saya tulis ya. Silakan. Ya, yang pertama tadi kan Nih, mengaktifkan siap, Kamera. GPS-nya dulu, Ya, aku Mirna cariin itu. dulu ya Belinda. jawabannya. Iya. Nanti Mirna sambil cari juga. Setelah itu, Ya, baca kalau tak dulu. salah tadi mengecek kelayakan GPS-nya kan? Iya, mengaktifkan Ya. GPS. Mau ambil baterai dulu nih. Lupa. Heeh. Terus Kan lihat mengecek baterainya kelayakan. segala apa tadi kan? Heeh. Mengecek kelayakan GPS, kemudian sebelum kita Setting GPS dulu ya nanti. Format posisi, mengambil satuan. titik koordinat Buat itu kalau tak salah dulu. setting dulu. Haluan. Setting GPS Ya. dulu ya. Ya, setting Terus dulu itu. cek Kalau tak satelit. salah tadi Kata apa Bapak ya ya. kegiatannya? Kata Bapak Sampai Ntar sambil aku navigasi catat ya. Nanti sama lupa kali ini akunya. ya. Baik, Ya. anak-anak, Bu, ada Bukan kenal agak. kompasnya ya. Iya. Baru terakhirnya Halo, Kak. nih, terakhirnya kita ngambil itu Belinda Pengambilan pengambilan titik titik. koordinat. Pak Fegi Iya. mau tanya, Ya, itu tadi waktu kalibrasi itu muter-muterinnya tuh berapa kali? itu disesuaikan petunjuk ya, sesuaikan petunjuk yang ada di layar. Nah, kalau Oh misalkan iya, putar ke kiri, kalau putar ke atas seperti itu. Nanti ada petunjuknya di. oh iya. Aisyah tadi pas setting ngapain aja? Setting GPS ada kegiatan apa aja? Ada kalibrasi ya? Ada kalibrasi. Apa aja tadi? Kan itu nanti ngelihat ininya apa suhunya yang diatur. Kemudian selesai, kedalamannya pakai Ya. satuan Udah meter. selesai. Sudah. Udah bisa semua, udah bisa. Oke. Sebelum Ya, itu, udah, sebelum Pak. kami diskusi, Bapak mau tanya dulu nih. Akan ada langkah-langkahnya tuh tadi apa aja tuh? Kelompok 1 misalkan siapa tadi? Bu Siti. Paham nggak tadi? Masih ingat nggak? Apa aja yang langkah-langkahnya apa aja?
Oh, tadi hasil eh, diskusi kelompok dengan Belinda, langkah-langkah sebelum menentukan atau pengambilan titik koordinat itu yang pertama mengaktifkan GPS-nya dulu, Pak. Oke, kelayakan Kemudian ya. yang kedua mengecek kelayakan GPS-nya. Berikutnya men-setting Oke, GPS. GPS ya. Yang terakhir baru pengambilan titik koordinat, Pak. Betul Oh, nggak, Pak? iya ya betul betul. Ada reward ya, pokoknya betul buat kamu. Asik. Ini buat kelompok dua nih, Asik kita kelompok dua. Melinda dapat kita Melinda. Nah, kelompok dua jangan mau kalah nih. Tadi kan udah disebutkan nih sama itu ada apa? Ada setting ya tadi kalau disebutkan setting. Coba Iya, Pak. settingnya yang dibuka tuh apa aja? Apa saja sih yang Baik. itu? Mirna ya, Pak. Boleh. Ya. Pertama kita hidupkan dulu GPS-nya. Kemudian kita mengikuti 5 langkah dalam setting GPS. Yang Oke. pertama, format posisi. Pilih setup, pilih Oke. UTM UPS, datum Iya. peta WGS 84, Oke. peta spheroid WGS 84. Kemudian pilih satuan, jarak satuan metrik. Kemudian ketinggian meter. Elevasinya per detik. Kedalamannya satuannya meter, suhu satuannya Celcius, tekanan hektopascal. Kemudian yang disetting adalah waktu. Waktu itu terdiri dari format waktu 24 jam, zona waktu Jakarta. Kemudian hemat siang. Pilih iya. Kemudian pilih yang keempat haluan. Haluan itu kita mengkalibrasi kompas. Kompasnya kita putar-putar sampai berhasil. Ya, kemudian cek satelit. Pilih menu utama, geser ke bawah, dan pilih satelit. Oke, Pak. Begitu. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Mirna. Makasih, Pak. Mirna, kamu keren banget. Nanti itu ya, nanti ada reward gitu. Aduh, nanti ajari ya Mirna ya. Sudah menit ke-25, Pak. Menit ke-25 sudah. Oke, gitu dulu dari Bapak tunggu videonya ya. Nanti Bapak lihat hasilnya nanti di laporannya. Gitu dulu ya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah selesai, Pak Fegi? Sudah, Pak. Sudah. Silakan Bu Yansi, moderatornya. Belum, Pak. Masih 25 menit. Saya bilang tadi sudah 25 menit. Maksudnya Dikira Pak saya Fegi udah habis menyampaikan ke aja. Pak Peggy biar dia tahu waktunya. Oh, gitu. Lanjutkan aja tuh, Pak Peggy, Ya, lanjutkan. Oke, lanjutkan aja. mengingatkan, Masih ada iya waktu. maksudnya. Masih ada waktu Iya. buat kalian semua. Belum kesimpulan, Pak. Ya. Masih ada waktu buat kalian semua. Kalian pegang GPS-nya, Bapak bagikan satu-satu. Silakan kalian operasikan. Ada kendala nggak jika GPS ini dipakai? Ya. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Ada Cuman kendala. baterainya aja, Pak, harus beli. Oh iya, baterai. Baterainya sudah Bapak tuh solar. sekali-sekali ngadain baterai dong, Pak. Jangan kami aja beli terus. Siap nanti lah Bapak. Bapak bawa baterainya karena itu bekas teman kalian ya. Jadi harus yang masih baru. Kenapa harus baterainya alkalin? Karena memang alkalin lebih tahan lama daripada baterai-baterai yang lain gitu. Kalau pengen lebih kuat lagi mungkin ada yang bisa baterai casan. Ya, Pak. Ada kendala nggak dalam pengoperasian GPS tadi? Kayak tadi itu apa di Ada bawah? Pak. Ya. Apa tuh? Tadi kami sama Belinda coba-coba nggak dapat sinyal-sinyalnya Pak. Oh Karena iya. di atasnya tajuknya rapat. Gimana Nah, tuh Pak caranya Pak Iya ngatasinya? Bapak jelaskan ya mengenai akurasi. Akurasi itu emang satelitnya itu kurang kebaca karena emang pagi ini kita agak mendung ya. Mendung. Jadi kalau mendung itu satelit terganggu. Belum lagi nanti suatu saat kalau kalian menggunakan di lapangan, hindari penggunaan GPS itu pada selain mendung ya, hindari penggunaan GPS pada saat pertukaran hari, siang ke malam, malam ke siang, misalkan subuh ataupun maghrib itu hindari. Karena rata-rata penggunaan receiver GPS ketika pada saat subuh ataupun maghrib itu satelitnya lebih banyak gangguan gitu. Jadi kalau akurasinya itu susah untuk mendapatkan 3 meter ke bawah itu susah, apalagi 1 meter. Rata-rata dia nyabang dulu kemana, jauh, nggak jauh, jadi lama. Jadi posisinya kita banyak tingkat kesalahannya itu lebih besar pada saat subuh dan maghrib.
Tadi selain mendung, subuh maghrib, belum lagi nanti kalau masuk kawasan hutan, kalau magnetisnya tinggi, misalkan nggak sadar kita di kawasan itu ada sutet, itu keganggu tuh biasanya tuh, keganggu. Udah gitu kalau misalkan di lapangan nanti ternyata di hutannya itu, di tanahnya itu mengandung batu bara tuh banyak, wah keganggu tuh, pasti keganggu satelitnya. Karena Panas. sinyalnya itu terkendala dari satelit itu ke receivernya. Kayak gitu ya penggunaan GPS itu intinya. Sebenarnya banyak gangguan, cuman kalau misalkan masuk hutan jangan dulu panik, intinya gitu. Kenapa nggak kebaca, ya sabar dulu, kita tunggu. Kan tadi ada tuh di tayangannya harus diikat ya, harus di average dulu, dirata-ratakan dulu koordinatnya, tunggu 100%. Kalau udah 100% itu aman gitu. Menit 29. Oke gitu ya. Jadi anak-anak semuanya penggunaan GPS ini Bapak harap kalian menguasainya gitu ya. Kenapa? Karena emang di dunia kehutanan sangat dibutuhkan. Nggak harus dalam dunia kerja. Kalaupun kalian main ke hutan, camping atau apa, ya harus paham juga. Apalagi nanti juga ada yang GPS simpannya itu di Android masing-masing. Itu ada tuh yang Oakland. Itu bisa kalian gunakan gitu. Jadi fungsinya apa? Yang tadi dijelaskan, menentukan posisi kita di mana. Jadi muka bumi ini di mana posisi kita. Jadi kita ketika mau masuk kawasan hutan, kita udah tahu langkah-langkah apa ketika masuk hutan, yaitu menandakan titik koordinat gitu ya yang GPS tadi. Oke, nanti videonya di-share ke Bapak yang tadi udah diiniin. Pokoknya videonya Bapak lihat, nanti mudah-mudahan kalau bagus Bapak coba posting dulu nih, nanti kita coba mainkan di medsos ya, nanti videonya yang bagus. Itu aja dari Bapak. Semoga pengalaman hari ini sangat berkesan buat semua. Yang penting tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena emang sekarang lagi cuaca lagi mendung ya. Nah, jadi kadang penggunaan GPS itu terganggu gitu. Jadi jangan maksain diri juga gitu. Kalau hujan jangan maksain diri. Kalau panas pun harus pakai pelindung tetap ya, kayak pelindung kepala atau apa, supaya nggak kena matahari langsung atau apa. Itu aja ya pertemuan kali ini. Alhamdulillah videonya Bapak lihat juga di sini bagus-bagus. Udah gitu ternyata kalian lebih semangat mendalami pengoperasian GPS ini. Walaupun cara mencet tombolnya tadi dilihat di videonya itu agak-agak ragu-ragu, karena emang barang baru bagi kalian ya, masih barang tabu juga bagi kalian. Jadi mungkin kendala dalam pengoperasian GPS kayak mencet tombol tadi. Gitu aja ya dari Bapak ya. Selanjutnya ada bonus dari kalian, bonus dari Bapak buat kalian nanti sepulang sekolah Bapak berikan kepada kalian. Itu ya. Oke, dari Bapak cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan. Boleh kawan. Kenapa? Doa dulu nih Pak nih, pulang Pak. Oh iya, KM-nya tolong dipimpin ya. baik. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Maksudnya bubar. Alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu tadi menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Sukses dunia akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Semangat ya. Iya, Pak. Ya Pak. Hati-hati kalau jajan, jangan terlalu banyak saus. Iya, Pak. Paling makan seblak, Pak. Jangan lupa rewardnya, Pak. Ya, rewardnya nanti. Pak, reward Pak. Rewardnya kapan Pak? Nanti langsung ditransfer ya. Iya. Siap. Asik. Kirim nomor rekening. Oke, gitu ya. Sampai jumpa lagi. Ya Pak. Baik, Bu Yansi silakan Baik, jadi terima moderator. kasih Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak Peggy, Ya. mantap. Untuk penguasaan materinya memang tidak diragukan lagi ya Pak ya, memang menguasai dari awal. Namun
kurang bisa memanage waktunya, Pak. Kemudian Pak Peggy kita nggak terima RPP-nya. Oh iya. Nggak ada dikirim nggak, Pak? Belum nggak, Pak? Ya belum. Tidak hanya RPP Bu Yansi, tapi Oh iya. perangkat. Oh semuanya ya berarti. Iya. Disimpan aja di Google Drive, nanti linknya di-share aja, jadi bisa langsung diambil satu persatu. Oke, makasih Pak. Baik, kemudian tadi kelihatan masih gugupnya di awal karena salah sebut nama. Dipanggil siswa Siti, Bu Siti. Iya. Maaf Bu, Pak. Kemudian kegiatan persepsinya kelamaan itu Pak, hampir 16 menit ya persepsinya di awal. Iya. Kemudian apa lagi yang sempat saya perhatikan tadi? Tidak ada kesimpulan di akhir pembelajaran, kemudian tidak ada sesuai dengan katanya ada memberikan post-test tadi Pak ya. Post-testnya tidak ada disampaikan karena sudah mepet waktunya. Bapaknya gugup langsung ketika disampaikan waktunya segini. Jadi tidak ada penyampaian post-test sesuai dengan tahapan di pembelajaran. Kemudian siswa malahan yang mengingatkan, Pak kita nggak doa apa dulu Pak sebelum menutup pembelajaran. Iya. Nah, gugup sudah bapaknya Pak. Maaf Pak Peggy ya. Iya, nyantai aja. Kan belajar. Oke. Kemudian satu lagi Pak, tadi tidak memperhatikan. Nah ini Pak, sebenarnya ini Bapak ini juga pembelajarannya daring apa luring ini yang di ini? Kan daring kan? Iya, cuman kalau Ya. biasanya penggunaan GPS itu susah kalau daring itu harus tatap muka sebenarnya soalnya mengenai alat sih biasanya, tapi ya diupayakan aja. Nah saya jadi bingung, kalau ini daring kok nanti Bapak kasih GPS-nya. Gimana Bapak kasih Ya, Bapak. GPS-nya kalau di daring? Ya itu kendalanya itu tadi. Kendalanya mau ngasih GPS gimana gitu kan. Lagian Oke. kan GPS bukan barang umum juga. Iya. Lanjut Pak ya. Tadi terus tidak memperhatikan siswanya. Tadi Belinda masuknya belakangan lambat, Bapak tidak ada kasih komentar. Terlambat berapa menit tadi Belinda ya masuk ke kelasnya, kelas daringnya. Tidak memperhatikan siswanya. Udah aja mungkin dari saya itu Pak. Silakan Bu Ronalita lagi melanjutkan kalau ada bisa masukkan. Bu Rona. Bu Rona, Ya, selamat pagi semuanya. pagi. Pagi. Selamat pagi Bu. Mantap Pak Pebi. Pak Peggy, mantap. Sama-sama Bu. Ya, Selamat belajar. ini mungkin pertama kalinya ya saya mengomentari teman karena ini harus karena saya ditugaskan sebagai observatornya, mau tak mau saya harus memberikan sepatah dua patah kata untuk teman saya yang paling ganteng ini di kelas ya. Pak Peggy sendiri yang ganteng kita. Itu ada bapak juga. Ya gitu. Ariza nggak ganteng Kak Bu Rona. Bapaknya nggak Iya. dianggap ya. Kan ibu-ibu semua cantik. Pak Peggy sendiri yang sebagai mahasiswa laki-laki kan pasti ganteng lah. Iya. Masa Pak Peggy cantik nggak mungkin. Ya. Ini ya Pak Peggy apa ya yang saya tangkap. Saya nih ngomong apa ini sudah keduluan sama Bu Yanti, tapi oke lah saya akan ada beberapa ini. Maaf ya Pak Peggy, yaitu saya sebenarnya tidak bisa mengomentari orang nih sebenarnya karena saya sendiri pun banyak melakukan kesalahan ya, yaitu tadi karena memang harus ditugaskan menjadi tugas. Yang pertama kalau saya lihat Pak Peggy itu guru yang mantap ya, mantap artinya gini Pak, Bapak memberikan sebenarnya itu kepada siswa itu, siswanya kayaknya senang. Kalau saya lihat siswa di kelas tadi itu aktif sekali mengikuti pelajarannya Pak Peggy, bahkan ada murid yang sangat pintar, yaitu si Manis Mirna, kalau saya lihat. Ya, pintar sekali muridnya. Kalau cara Bapak saya nggak ke teknisnya Pak ya, karena sudah sama Bu Yansi tadi. Iya. Karena saya juga nggak paham ini, sebenarnya bukannya nggak paham sih, yaitu kan ini juga mungkin di awal memang kalau pendahuluan terlalu lama, waktu di pendahuluan Bapak atau seksinya terlalu lama juga. Kemudian kayak ini yang saya ini pembagian kelompok Pak. Iya. Kalau nggak salah tadi Bapak pembagian kelompok itu langsung serahkan ke siswa, terserah siswa yang milih gitu tadi kalau saya nggak salah tangkap ya. Iya.
sebenarnya kalau menurut saya supaya pelajaran itu lancar, saya sama kamu, saya kan biasanya anak-anak gitu Pak, kalau nggak dikontrol pengalaman sih, kita aja langsung kamu semua ini kelompoknya ini, itu kan kalau mereka mendapat kelompok, mereka langsung kembali ke kelompoknya masing-masing, jadi tidak ada lagi istilahnya pilih-pilih teman gitu. Jadi kayaknya gitu tadi sih kalau saya lihat kelompoknya diserahkan aja kepada siswa, suruh milih masing-masing siswanya gitu ya. Siap. Nah, kemudian kalau tidak salah juga Bapak waktu penutupan memang doa tadi sudah dikomen oleh Bu Yanti, di penutupan itu tidak ada mengingatkan untuk kepada siswa supaya menyiapkan diri untuk belajar pertemuan berikutnya tadi Pak. Oh iya. Ya, untuk pertemuan berikutnya itu kan harus disiapkan kita itu materinya untuk pertemuan berikutnya ini loh, yang kalian harus siap-siap pelajari di rumah itu mungkin ya. Kemudian untuk kesimpulan sama tadi kesimpulannya yang Bapak hanya menyampaikan ini sendiri kepada siswa, kesimpulannya tidak ada yang dari siswa tadi, tidak bersama-sama dari siswa menyimpulkan. Kemudian ini mungkin faktor ini juga ya Pak, kan kita terbiasa di sini panggilnya Pak Bu ya. Iya. Nggak ini, terutama sama saya maklum kalau Bu Siti itu kan lebih tua ya dari jadi panggilnya Ibu terus, padahal pada saat itu Bu Siti kan murid. Jadi itu dimaklumi ya, karena memang kan nggak enak senior, itu kan nggak mungkin biasanya walaupun. Jadi ini saya pun besok mungkin merasa gitu mungkin ya, jadi terpengaruh yang memang itulah. Jadi tapi ya namanya berusaha aja bahwa kita ini sebenarnya dalam ruangan itu mungkinnya tugas kita masing-masing besok itu, terutama saya, bahwa kita itu sedang mengajar di ruangan, tidak ada ibu-ibu atau bapak-bapak di situ, semuanya peserta didik. Ya itu tadi Pak. Kemudian Bapak tadi ya secara keseluruhan oke Pak Peggy, muridnya senang karena kayaknya Bapak memang terbiasa di lapangan kayaknya model Bapak itu mengajar ya. Nggak terlalu teori bla bla, langsung yuk kita ke lapangan ini loh. Nah itu kelihatan sekali Pak, kalau memang orang lapangan itu kelihatan. Jarang di kelas ya, ya itu kelihatan kayaknya memang untuk birokrasi itulah ibaratnya nggak terlalu inilah, ibaratnya pemerintahan itu kan birokrasinya nggak terlalu merumitkan, yang penting ayo ini barangnya, ayo ini caranya, ayo kita kerja gitu ya Pak Peggy ya kayaknya. Iya. Ya mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Untuk kurang lebihnya mungkin saya kelebihan kata mohon dimaafkan, maklum ya itu tadi saya memang karena tugas untuk mengomentari ya itu aja yang bisa saya tangkap untuk Pak Peggy hari ini. Selamat untuk Pak Peggy karena sudah melaksanakan teaching, sudah tahu rasanya gimana ya. Untuk kami ke depan acara-acara Pak Peggy mudah-mudahan bisa kami adopsi sehingga menciptakan suasana belajar siswa yang begitu aktif, menimbulkan siswa-siswa yang begitu pintar nantinya. Sekian dan terima kasih. Ya, makasih Bu. Ini saran-sarannya. Bapak sama Pak dosen, mangga. Ibu Kolbi, mangga. Selanjutnya siapa Bu Yanti? Silakan Bu Nur Kolbi dulu. Ya, silakan Bu Nur. Ya, baik, terima kasih. Ya, oke, baik Pak Peggy, selamat ya. Sudah bagus, jadi ya tetap semangat. Sudah bagus ya, ini mengajarnya. Terus betul tadi kata Bu Ronalita, memang tipenya tipe lapangan ya Pak Peggy. Ada mungkin ada beberapa yang mungkin bisa saya ini catat di proses pembelajaran yang dilakukan sama Pak Peggy. Yang pertama mungkin pas persepsi Pak, dari segi urutan, kalau misalkan saya menempatkan sebagai peserta didik, itu mungkin bagusnya tadi malam kan kalau IPK tidak disampaikan itu kan tidak mengapa Pak ya, langsung pada materinya apa, kemudian langsung ke tujuan, jadi itu kan lebih menghemat waktu ya.
seperti pengalaman Bu Yansi tadi malam. Nah, dari tujuan mungkin bisa langsung disampaikan sistem penilaian, Pak. Sistem penilaiannya seperti apa? Setelah itu baru video, Pak. Karena kan tadi itu sistem Video apa di ya? awal. Videonya di awal, terus dipotong lagi sama sistem penilaian sama apa tadi ya, kesimpulan ya kalau tidak salah. Kesimpulannya Terus di awal. baru langkah pembelajaran. Nah, kalau menurut saya bagusnya kayak hal-hal yang perlu disampaikan ke siswa itu tujuan, sistem penilaian, barulah masuk video. Nah, setelah video, tadi sudah bagus Pak ya, sudah ada pengantar video ini terkait apa, terus apa gunanya kita melihat video ini, terus barulah disampaikan langkah pembelajaran. Nah, di langkah pembelajaran, kalau menurut saya Pak, sintaksnya itu kan konsumsi pengajar saja Pak, sintaksnya itu redaksi sintaks. Nah, kalau misalkan untuk apa? Untuk peserta didik atau untuk siswa itu kan Pak Pegi tadi sudah menayangkan ini ya gambar-gambar ya, yang di bawah itu. Nah, di atas sintaks, di bawahnya itu ada gambar Pak ya. Iya. Nah, kalau menurut saya itu lebih bagus langsung gambar saja untuk apa namanya untuk siswanya. Jadi sintaksnya itu tidak usah dikasih tahu ke siswanya karena kan mereka juga pasti bingung maksudnya apa ini toh. Kan yang mereka perlukan itu adalah kegiatan kita, apa step-step kegiatan kita hari ini seperti itu. Kalau itu menurut saya Pak Fegi ya. Sempat itu ragu yang juga kedua. malam Pak Bu. Malam juga sempat ragu. Ini sampaikan jangan Pak. Iya, kalau menurut saya Pak, maksudnya kan itu kan untuk kita guru ya, untuk pendidik ya, untuk sintaksnya itu. Nah, tadi sudah bagus langkah-langkah pembelajarannya itu biar siswa tahu, oh hari ini itu kita stepnya dari ini sampai ini, seperti itu. Nah, itu kemudian berikutnya kesimpulan pembelajaran. Di kesimpulan pembelajaran itu mungkin itu kan sifatnya apa ya, langkah-langkah yang diambil sama Pak Pegi di perangkat ya, kalau yang tadi yang ditampilkan. Menurut saya itu juga bagusnya itu konsumsi pendidik saja. Jadi di guru itu, di siswa itu mungkin kan kesimpulannya pas akhir saja Pak. Kesimpulan pembelajaran sebagai bentuk feedback ya dari maksudnya kita mau tahu ini sejauh mana siswa sudah menangkap apa materi yang sudah kita berikan. Itu jadi kemudian yang terakhir Pak terkait dengan feedback tadi sudah disampaikan sama Bu Yansi ya sama Bu Ronalita selaku observer kalau belum saya lihat ya feedback dari maksudnya apakah maksudnya tadi feedback sih maksudnya ada sih kesimpulan di akhir ya, tapi Pak Pegi yang menyimpulkan kalau tidak salah ya, apakah maksudnya apa tidak sebaiknya kita juga menanyakan ke siswa seperti itu atau kita apa ke siswa saja atau peserta didik saja yang menyimpulkan pembelajaran hari ini sehingga kita tahu ini materi kita hari ini itu sejauh mana diserap sama peserta didik. Kurang mungkin itu saja Pak. Ya? Iya, maksudnya sudah ini sih sudah ada, tapi lebih bagus lagi kan kalau kita mau mengetahui ketercapaian apa ya materi karena kan tidak ada post-test tadi Pak ya. Kita ini saja apa lemparkan ke peserta didik itu apa ya semacam ada yang bisa menyimpulkan atau melemparkan sedikit pertanyaan apa yang sudah didapatkan hari ini seperti itu. Mungkin itu saja Pak Fegi, Pak Rizal, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan Pak Rizal. Iya, baik. Terima kasih Bu Yansi, terima kasih kepada Bu Rona dan juga Bu Nurul Kolbi yang sudah tadi memberikan masukan kepada Pak Fegi. Terima kasih juga Pak Fegi hari ini sudah tampil dengan maksimal. Mohon izin saya off kamera Bapak Ibu ya. Pak Fegi, saya sependapat dengan komentar dari teman-teman ya. Kalau berkaitan dengan penguasaan materi, Bapak sangat menguasai materi, tetapi yang perlu dijadikan sebagai catatan adalah hierarki dalam pedagogi pembelajaran Pak Fegi ya. Jadi memang biasanya seperti ini kalau di biologi pun juga sama, ketika memang termasuk Bapak Ibu dosen yang di lapangan atau guru-guru biologi yang di lapangan itu biasanya
agak sedikit terlewat gitu ya, agak sedikit terlewat terkait dengan hierarki pedagogi dalam pembelajaran. Sependapat dengan Bu Nur Kolbi, sebenarnya nanti hierarki ya Pak ya diperhatikan lagi. Kalau di RPP itu misalkan mulai dari pertama kegiatan pendahuluan itu apa, kegiatan inti itu apa, kegiatan penutup itu apa. Yap. Nah, itu Bapak tadi juga masih ada yang belum susunannya belum rapi untuk terkait dengan penyampaian hierarki dalam pembelajaran. Misalkan contohnya video model yang Bapak gunakan ini apa dulu Pak? Ya, Model yang Bapak gunakan model pembelajaran apa Pak? problem based learning, Pak. Oke, problem based learning. Jadi saya berpikir malah jadi tadi videonya itu adalah orientasi siswa terhadap masalah ya mungkin ya. Bagaimana cara penggunaan GPS ya. Tetapi Bapak jangan sampai kebalik ya Pak ya. Kalau misalkan tujuan itu di awal Pak, bukan setelah dari apersepsi itu ya Pak ya, persepsi dan motivasi. Nah itu tadi saya juga cukup loh. Kenapa setelah dari video yang cukup panjang, kenapa jadi ke tujuan gitu kan? Termasuk juga tadi Bapak sudah menyampaikan kesimpulan duluan Pak. Iya kan ya. Nah seharusnya yang menyampaikan kesimpulan itu adalah peserta didiknya. Yang menjadi catatan lain adalah dalam peer teaching kali ini Bapak masih sangat mendominasi. Untungnya siswanya di sini itu kreatif Pak. Jadi ketika ada pertanyaan atau ketika ada hal yang belum paham, siswanya langsung speak up gitu kan. Tetapi kalau misalkan mungkin akan berbeda kalau misalkan kita menghadapi pada siswa yang di kelas, maka kita sebagai guru yang harusnya aktif Pak Vegi ya. Jadi kita aktif menanyakan, aktif memberikan stimulasi, aktif memberikan feedback gitu kan. Jadi tidak membiarkan siswa dalam belajar untuk sendiri gitu kan. Tapi memang benar-benar dalam pantauan kita siswa itu belajar gitu. Misalkan dalam penggunaan GPS atau misalkan dalam penyusunan LKPD dan juga tadi instrumen evaluasi juga belum disampaikan. Paling tidak sebenarnya evaluasi itu tidak harus berupa tulis Pak. Tapi kita bisa juga memberikan sebuah kalimat-kalimat pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Nah, misalkan kita bisa secara random meminta salah satu siswa menjawab pertanyaan apakah tujuan yang kita pelajari itu nanti sudah tercapai atau belum. Seperti itu Pak Vegi ya. Nah, yang lain apa namanya sudah secara gestur, secara penjiwaan Bapak memang sudah bisa memposisikan diri bahwa ini adalah sebagai seorang guru meskipun siswa-siswanya adalah teman-temannya sendiri, tapi saya tidak melihat Bapak sedang bermain peran, tapi Bapak sebenarnya seperti sedang berada di kelas. Itu yang menjadi kelebihan Bapak juga. Ya, tetapi yang paling utama harus Bapak perhatikan adalah hierarki ya Pak ya, urut-urutan dalam kegiatan pembelajaran. Termasuk tadi mungkin evaluasi. Sebenarnya evaluasi itu bisa juga monitoring evaluasi itu bisa juga kita lakukan tidak hanya di akhir Pak, tapi juga di tengah. Misalkan ketika menjelaskan atau setelah menyajikan video, apakah ada pertanyaan terkait dengan video tersebut? Karena mungkin bisa saja siswa itu ada yang terlewat, ada yang belum mencapai apa tujuan yang disampaikan dari video tersebut, dan kemudian seperti yang lain juga pembagian kelompok misalkan, nah itu bisa saja ada siswa yang belum paham terkait dengan saya itu kelompoknya siapa, bisa saja seperti itu. Jadi perlu kita mengkonfirmasi apakah memang dalam setiap tahapan pembelajaran kita itu nanti sudah tercapai atau belum. Seperti itu Pak Vegi ya. Yang lain sudah oke kok gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, mungkin dari Pak Vegi sendiri ada yang mau disampaikan, silahkan. Kalau dari saya sendiri sih ya, yang pertama sih saya jujur aja masih belajar, walaupun gimana pun juga saya, ya jujur saya basicnya emang orang lapangan, saya paling di kelas, jadi banyak masukan-masukan. Saya sangat berterima kasih juga pada Bapak Ibu semuanya. Semoga ini jadi bahan saya ke depannya, karena iya. Belajar saya Pak. Ibu-ibu masih belajar, mohon bimbingannya aja ke depan. Iya, oke. Sudah cukup Pak Vegi? Cukup Pak. Oke, nggak apa-apa, semuanya kita belajar ya. Saya pun juga masih belajar juga. Jadi Pak. kita saling belajar bersama-sama Bapak Ibu. Oke, kita masih ada waktu. Apakah mau lanjut langsung ke Bu Belinda? Atau bagaimana? Bu Belinda sudah siap? Neng, Masih gimana mute, Neng? masih mute.
Mute, Neng. Ini laptopnya belum Ya. ini, Pak. Tadi kan dikira Oh, mau jam 10. Belum ganti, kita, saya masih pakai laptop oh biasa. iya, kita todong aja ya Bu Belinda ya, ternyata laptopnya belum ganti. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Gimana, berarti jam Pak? 10 ya. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu dari penampilan Pak Fegi atau dari komentar-komentar apa yang seharusnya kita lakukan, apa mungkin kendala-kendala yang dihadapi Pak Fegi tadi, mungkin ada yang Bapak Ibu sampaikan? Silahkan, kalau ada kita buka diskusi. Kayaknya nggak ada nih, kayaknya udah tenang-tenang aja nih. Ini Pak, saya mau mendiskusikan sedikit. Silakan, boleh Bu Belinda. Tadi saya agak terlambat ya Pak Fegi ya untuk masuk ke kelasnya Pak Fegi hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena tadi menyiapkan anak sekolah dulu Pak, nunggu jemputan anak. Oke. Kemudian yang mau saya tanyakan dan konfirmasi tadi di awal ini kan PBL ya Pak ya, problem based learning. Tapi tadi di awal saya tidak melihat ada masalah yang diangkat gitu, atau saya yang telat masuk gitu Pak ya. Karena kan ini PBL ya, jadi mungkin harusnya lebih ke apa namanya, pertanyaan gitu, atau ada masalah yang diangkat yang harus kita selesaikan gitu. Terus kemudian pas saya masuk tadi Pak Fegi sudah apa namanya, hanya menjelaskan aja gitu materi seperti itu. Mungkin kalau menurut saya PBL itu harusnya kita tolong dikonfirmasi ya Pak ya, khawatir saya salah. Mungkin awal apa namanya, di tahap awal itu orientasi masalah, jadi lebih ke permasalahannya dulu yang diangkat, kemudian kita bersama-sama mengerjakan, siswa mengerjakan, kemudian setelah itu baru dikonfirmasi di akhir, mungkin sama Pak Fegi seharusnya dijelaskannya di akhir, seperti itu mungkin Pak ya, kalau yang saya tahu PBL gitu. Tapi nggak tahu juga Pak ya, tolong dikonfirmasi betul atau tidak. Oke, ada lagi Bu Belinda? Kemudian tadi di penilaian, tadi saya lihat ada penilaian produk ya Pak ya. Kalau produk mah mungkin PJBL ya Pak ya biasanya, tapi nggak tahu juga Pak. Maksudnya gimana tuh, ada penilaian keterampilan produk, saya lihat tadi di teknik penilaian. Itu saja Pak mungkin masukannya. Terima kasih. Silakan Pak Fegi, mungkin ada feedback? Kebetulan memang kalau yang pertama Bu Belinda sampaikan ya, memang saya masih banyak kekurangan, cuman kalau penyampaiannya mungkin agak telat, saya juga kadang kurang memahami setelah siswa datang atau enggaknya, memang Ibu telat, saya nggak tahu juga, malah lebih fokus ke materi. Sebenarnya sudah dari GPS secara umum sudah digambarkan tadi sebelum penyampaian pengoperasian GPS sudah. Jadi masalahnya itu dari apa sih GPS itu? Bukan kan nih masalah yang pelajaran itu pengoperasian receiver GPS, bukan GPS tapi receivernya. Tapi GPS sudah disampaikan tadi di awal. Terus kalau yang terakhir ya memang saya juga malah juga bertanya-tanya apa nih solusinya bagusnya malam tuh bentuknya video atau gimana. Saya juga kan video mah udah ke project, tapi bingung juga nih kalau misalkan ya mungkin kalau ya jujur aja saya masih banyak kekurangan gitu malam kayak tadi dari Bu Kolbi juga sampaikan ya, malam itu saya ragu-ragu masukin jangan gitu, yang tidak harus diketahui oleh siswa itu kan. Saya malam tuh bingung masukin jangan gitu, intinya masih butuh banyak belajar lah ibu-ibu bapak gitu. Iya, tapi udah keren kok Pak, kelihatan banget Pak Fegi tuh menguasai materi. Kayaknya di antara kita semua Pak Fegi yang paling menguasai materi GPS ini ya. Maksudnya kita keren dan emang kelihatan kehutanan banget gitu. Pak Fegi tuh kayak apa sih, guru kehutanan banget gitu, kelihatan dibandingkan dengan kita semua sepertinya gitu ya. Maksudnya mungkin hanya secara ini aja, pedagogik aja gitu Pak ya yang. Tapi emang kalau orang lapangan begitu kali Pak ya. Iya, biasanya memang seperti itu, kurang begitu, mungkin agak sedikit terlewat terkait dengan pedagoginya, tetapi yang harus kita ingat bagaimanapun, kalau saya menganalogikan, mohon maaf saya masuk ya, menganalogikan itu seperti kita itu guru itu seperti paket ekspedisi, tahu ya Bapak Ibu, ada JNE, ada JNT, ya kan, dan kemudian ada wahana gitu kan ya. Jadi yang kita bawakan itu adalah paketnya, itu adalah materinya. Tetapi bagaimana cara kita manajemennya,
input datanya sejauh mana, paketnya itu dikirim dan sebagainya, itu seperti paket ekspedisinya gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan paket ekspedisi yang tepat, maka akan lebih cepat nyampe. Kalau misalkan kita menggunakan paket yang mungkin belum kredibel, ya mungkin akan muter-muter ke sana kemari, belok ke sana kemari gitu kan. Jadi akan lebih susah nyampenya. Nah, ini yang memang sebenarnya apakah jadi materi dan pedagogi mana yang lebih penting? Sama-sama penting karena apa yang membawa dan apa yang dibawa. Nah, itu seperti kalau berarti kita sepertinya semuanya sepakat ya dengan Pak Fegi ya, bahwa memang yang masih menjadi kelemahannya itu adalah bagaimana cara membawakannya, hierarkinya terkait dengan pedagogi, tapi yang menjadi kekuatannya adalah penguasaan materinya. Jadi mungkin Pak Fegi setelah ini nanti kita sarankan, kami sarankan ya, berarti kami sarankan untuk lebih membaca lagi atau lebih menguasai lagi berkaitan dengan pedagoginya. Misalkan tadi problem based learning gitu kan. Sebaiknya problem based learning masalahnya itu yang memunculkan adalah siswa. Tapi ini kelas berapa Pak Fegi? 11, Pak. Oh, kelas 11 itu seharusnya sudah bisa ya, sudah mulai dilatih bagaimana siswa itu tidak hanya menjawab, tetapi siswa itu juga yang merumuskan masalahnya. Jadi kalau ada misalkan begini, kalau misalkan ini adalah alat gitu kan, Bapak tadi mendemonstrasikan GPS nggak ya? Saya maaf tadi kelewat di layar gitu, atau hanya di video saja? Video saja, Pak. Kenapa Pak? Di video aja saja, Pak. Oh, di video. Tapi di rumah Bapak atau di ini harusnya ada GPS nggak Pak? Nggak boleh dibawa dulu Pak di sekolah. Oh, nggak boleh dibawa. Oke. Mungkin kalau misalkan di kelas kan nanti berarti bisa ya Pak ya. Jadi kita kondisikan kalau di kelas itu misalkan GPS itu, atau mungkin kita bisa juga menggunakan GPS dari handphone gitu kan. Ini sebenarnya GPS itu ada di perangkat di handphone. Terus kemudian menurut kalian misalkan gitu, GPS ini seperti apa gitu kan. Terus kemudian apalagi gitu kan, fungsinya untuk ini misalkan. Contohnya di sini tadi sebenarnya sudah bagus, tapi permulaannya tadi yang masih belum Bapak mengarahkan bagaimana siswa itu untuk aktif. Jadi di sini Bapak masih cukup dominan, mungkin sudah masih 60%, siswanya masih 40%. Nah, harusnya dibalik. Bapak yang 40%, siswanya yang harusnya 60%. Jadi karena Bapak menggunakannya pendekatannya kan student center kan ya. Oke, seperti itu. Ya, tadi dari Bu Belinda tadi ada yang mau ditanggapi lagi, Pak? Cukup, Pak. Saya alhamdulillah banyak ilmu, cuman kadang berbagi pengalaman aja, Pak. Saya juga pernah bingung juga dulu saya, tapi alhamdulillah sukses dulu. Kadang saya bukan ngajarin siswa juga, mahasiswa juga saya ajarin. Oke. Saya ngajarin Brimo, Pak, di lapangan. Aduh, kadang itu kendala juga tuh waktu ngajarin Brimo, panggil apa saya ke mereka gitu. Tapi karena ngasih kebebasan ke saya, ya alhamdulillah sukses waktu itu, Pak. Iya. Mungkin kalau misalkan Bapak sudah menguasai konten materi dan menguasai konten pedagogi, maka nanti akan semakin perfect, Pak. Ya, seperti itu ya Pak ya Pegi ya. Iya. Jadi dari teman-teman ini kita bisa sebenarnya bisa kita mengevaluasi diri juga. Jadi apa yang masih menjadi kelemahan kita sehingga nanti bisa menjadi lebih improve lagi ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu silahkan. Karena mungkin Bu Belinda Pak, masih sedikit. Oh, siapa? Bu Siti, Pak. Oke, Bu Siti Aisyah silakan. Sebenarnya Pak Pegi ini hari ini dia agak tampil beda itu Pak. Kalau saya lihat mungkin karena ada sedikit grogi Pak. Iya. Jadi akhirnya apa yang dikonsep di pikiran dia maunya seperti ini jadi biar jadi tidak berurutan. Biasa seperti itu Pak. Karena kalau dilihat dari latar belakang dia biasa mengajar dari tingkat SMA sampai ke BRI maupun diajar, artinya dia sudah bisa pengelolaan kelasnya lah ya ibaratnya ya. Artinya sudah seperti itu. Cuma ya biasa kalau ini kan biasa penyakit demam panggung itu kadang-kadang seperti itu Pak. Nah cuma tadi ada sedikit pelajaran buat saya dan kawan-kawan mungkin ke depannya Pak. Apersepsi itu kan bentar Pak ya ribut benar lewat petanya. Apersepsi itu menurut pemahaman saya waktu ikut MGMP ini entah itu nanti saya minta penguatan dari Bapak lah.
menurut saya waktu itu waktu mengikuti MGMP, apersepsi itu kan boleh dari review dari materi sebelumnya yang sudah diajarkan, kita tanya kembali atau dengan menggali masalah atau pertanyaan dari materi yang akan kita pelajari saat ini. Apa benar seperti itu ya, Pak? Kayak tadi kan Pak Peggy kan langsung menanya apa itu GPS. Berarti kan Pak Peggy langsung menggali informasi yang diketahui peserta didiknya ya kan Pak? Nah, Sebelum jadi karena ada sebagian besar kawan bilang itu bukan apersepsi kalau menggali. Kalau menurut saya itu masuk apersepsi. Saya mau itu yang lebih jelasnya lagi dari Pak Rizal. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya kalau untuk kesimpulan itu selain kita menanyakan ke siswa apa yang dirasakannya selama kesan pesan atau pengalaman apa yang bisa didapat dari pembelajaran hari ini, boleh nggak posisi yang tadi yang disebutkan Pak Peggy itu kan manfaatnya dulu di pendahuluan itu ya, setelah tujuan, manfaat, boleh nggak manfaatnya itu kita tarik di kesimpulan di terakhir, di kesimpulan itu kita posisikan. Hanya itu saya minta penjelasannya Pak dosen supaya kami agak lebih paham. Demikian Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Sebenarnya apersepsi itu adalah cara kita untuk bisa memulai masuk dengan materi, ya, dan kemudian mengaitkan dengan materi sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu, ketika nanti di apersepsi, jangan lupa bahwa materi itu kan sebenarnya berupa hierarki. Konsep itu kan sebenarnya berupa hierarki, ya, Bapak Ibu, yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika kita menyampaikan apersepsi bahwa sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan topik A, B, C, D. Nah, topik yang sudah kita pelajari ini akan kita gunakan untuk materi yang akan kita pelajari di topik F ini, misalkan seperti itu. Nah, bisa juga setelah itu kita bisa kalau saya biasanya orientasi siswa pada masalah itu di awal gitu kan. Seperti Pak Feki tadi sebenarnya sudah benar, orientasi siswanya sudah di awal dengan cara meminta mahasiswa untuk menyebutkan berkaitan dengan apa fungsi diterapkan di mana gitu kan. Tadi Bu Birna ada yang jawab di pesawat terbang, ada yang menjawab di mana saja tadi ya. Nah, itu berkaitan dengan sebenarnya tadi di situ sudah baik, cuman memang masih hierarki dalam tahapan pembelajarannya yang masih perlu diperhatikan lagi kalau terkait dengan terkait dengan Pak Fegi tadi melanjutkan. Mungkin dari Bu Siti Aisyah, Pak Fegi dulu ada yang mau disampaikan? Iya, tadi Pak mengenai manfaat tadi. Apakah sebaiknya manfaat yang di awal tadi disampaikan Pak Peggy itu bisa dikebelakangkan saat kesimpulan. Nah, kemudian tadi sebenarnya kalau untuk kita peer teaching seperti ini, kalau memang materi itu konteksnya lebih ke praktek, berarti kan Pak Peggy-nya luring ya, luring ya. Nah itu kan bisa tadi skenarionya anak sudah di awal itu mungkin Pak Peggy tadi menayangkan PPT-nya atau apa tujuannya, kemudian mengarahkan anak untuk berkelompok. Nah, mungkin setelah itu Pak Peggy menyampaikan, nah untuk kegiatan ini kita praktekkan di lapangan lebih itunya kan untuk ambil titiknya ya seharusnya. Oke, sebenarnya begini Bu Siti, manfaat dengan tujuan itu sama nggak? Manfaat kita belajar ini adalah tujuan kita belajar ini adalah sama nggak? Sama kan? Kurang lebih sih. Iya sama. Berarti sebenarnya manfaat itu adalah berupa tujuan kita belajar itu tadi Pak. Tapi boleh kita mengkonfirmasi di kesimpulan. Ya, jadi setelah belajar ini maka tujuan kita tadi tercapai tidak gitu kan, manfaat kita tercapai tidak. Berarti boleh saja kalau misalkan disebutkan lagi di kesimpulan. Seperti itu Bu Siti Aisyah. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada mungkin kita sekian dulu untuk sesi pertama, kita lanjut lagi
aksi panggung nanti dari Bu Belinda jam 10. Lupa ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, memang kadang-kadang kalau kita mungkin karena ada guru-guru di sini, ada saya, ada Bu Nur Kolbi, jadi sedikit grogi, jadi sedikit kelupaan, tidak apa-apa. Mungkin biasanya nanti pada waktu di PPL sudah lebih lancar. Oke. Amin. Amin. Iya. Amin. Jadi selanjutnya nanti jam 10 ya, pakai link yang sama kah Pak Fegi? Pakai link yang sama Pak, masih dipanjangin jamnya tadi. Oke, baik. Selanjutnya berarti nanti kita join lagi jam 10 ya. Dengan performance Siap. dari Bu Belinda. Observernya Bu siapa, Belinda. maaf? Mirna sama siapa? Saya, Pak. Sama Ya, Pak Bu Fegi. Mirna. Oh, Bu Bu Mirna Mirna sama Pak dengan... Peggy. Oke, nanti berarti selanjutnya yang jadi moderator juga ya, Bu Mirna atau Pak Fegi-nya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Selamat Pak Fegi. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu semuanya. Keren semuanya pokoknya. Semangat terus untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi jam 10. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Pak Rijal. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih, Bu Sami, Kolbi. sami. Pak Peggy udah bisa healing. Healing Terima Pak. kasih Semangat. Pak Rijal, terima kasih Bu Nur. Hujan. Rimbawan gitu kalau Pak Fegi ya. Himbauan. Bawah. Aduh.